Sinang. Selamat Pak pagi, Musa, selamat selamat pagi pagi. Pak Musa. Pagi. Selamat Salam, pagi Abuna. salam Abuna. Pagi Bu Suma, Bu selamat pagi Sinai. Pak Ibu Sinai, Mas selamat Heri. pagi. Pagi. Shalom, shalom. Selamat Selamat pagi Abuna. kita buat kita semua. Iya, puji Tuhan ya. Apakah sudah mulai terpikir Bapak Ibu rencana untuk menyelesaikan akhir tahun belum? Karena pasti ada masih banyak perayaan-perayaan Natal yang dilaksanakan. Itu puji Tuhan ya, saudara. Kalau kita semua sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, itu bukan karena kuat gagah kita, itu karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Setuju? Boleh katakan amin. Amin. Amin ya. Tepuk tangan sekali lagi dong kalau gitu. Ya, Bapak Ibu dan saudara terkasih, selamat pagi. Terima kasih ya untuk Ibu Duma, Ibu Sinai, lalu juga ada Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Acen, Bu Diana, Bu Helmi, Abuni, Kartika, Bu Leli, Kristiani, Pak Mardani, Pak Musa Lembang, ya, Bu Sekar. Ini sudah baru bergabung lagi nih Pak Yosep dan juga Bu Lani. Wah, luar biasa. Kita percaya kita semua ini adalah orang-orang yang akan semakin mengerti dan dibuat paham situasi dan posisinya bagaimana. Kemarin kita sudah diajarkan untuk belajar menempatkan rasa empati yang berbeda ya, bukan berdasarkan situasi dari sisi kita tetapi dari sisi orang lain ya. Tapi juga bukan dengan menempatkan diri kita seperti dia, tetapi justru dari situasi yang sesungguhnya, dan itu memang butuh belas kasihan. Nah, saudara, tahukah bahwa satu-satunya harapan kita adalah belas kasih Tuhan, sehingga kita bisa masih diberikan kekuatan dan juga pengampunan atas segala hal yang mungkin kita perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, untuk itu kiranya Be Worshippers setiap pagi bisa menjadi salah satu cara kita untuk kembali sadar di mana posisi kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya karena kita semua sudah ada di posisi kita masing-masing di depan kamera semua, kita kasih senyuman dulu dong buat semuanya. Halo. Salam selamat pagi Yes, Abuna. shalom, selamat Selamat pagi. pagi yang muda Bapak Ibu semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Saudara-saudari yang terkasih, waktu berjalan terus, kita tidak boleh melambat. Untuk itu mari sama-sama kita segera satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Kami muliakan Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami puji dan sembah Engkau ya Tuhan kami yang Maha Kudus. Engkau yang disebut sebagai Emmanuel, Engkau yang disebut sebagai Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Penasehat ajaib, Raja damai. Bertahtalah di dalam hati kami, berkuasalah di atas kehidupan kami. Saat ini kami mau mengejar Engkau. Kalau selama ini kami cukup tertinggal, kami harus mengejar sampai kami benar-benar mendapatkan kesempatan kembali dan mendapatkan lawatan kembali. Kami percaya Tuhan bahwa detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, kami tidak boleh berhenti sejenak. Kami harus terus berjalan walaupun mungkin sedikit melambat, tetapi ketika kami mendapat pencerahan dan kekuatan yang baru, kami harus gercep, yaitu geras cepat. Dan ini yang kami lakukan, mengejar hadir-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang melepaskan segala keletihan dan kelelahan. Tuhan, jangan lepaskan teman-teman dan saudara-saudari kami. Jangan lepaskan keluarga kami. Biarlah mereka boleh segera bergabung
dan bersama-sama kami memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baru aja didoakan sudah muncul deh beberapa saudara-saudari iman kita. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi ya saudara. Oke saudara. Baik, saudaraku terkasih, saat ini kita mau bangun dengan sebuah pujian. Nah, pujian ini menceritakan situasi kita juga, bagaimana kita benar-benar mengejar bukan cuma sekedar berkatnya saja, ya, akan tetapi kita mengejar kehadirannya, ya, saudara. Sama seperti kita lagi ngejar target, ya. Tapi ini sifatnya lebih pribadi. Karena apa, saudara? Karena satu-satunya pengharapan kan hanya di dalam Dia yang telah menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Jadi saudara yang terkasih, kita justru sekarang ini harus makin sering ketemu sama Tuhan, menunjukkan bahwa kita merindukan Dia hadir, ya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Dekat padamu itu rindu, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebaikan-Mu,
hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Ya, saudaraku yang terkasih, ini lagu ya, bukan hanya sekedar pujian tetapi sebuah edukasi ya. Jadi mengingatkan kita bahwa, ya mengingatkan saya juga gitu, terkadang kita cuma ngejar-ngejar Tuhan itu karena kita pengen mendapatkan sesuatu yang kita sudah ingin dapatkan, betul ya. Padahal sebenarnya adalah mengejar hadir-Mu itu banyak realisasinya. Misalnya dengan bekerja pun kita juga bisa jadikan sebagai cara untuk mengejar hadiran Tuhan. Lalu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anak, sebagai menantu, sebagai pelayan di gereja, sebagai hamba Tuhan, lalu sebagai pejabat pemerintah daerah maupun pusat, itu pun juga demikian. Salah satu cara. Dengan diberkati kita semakin kejar. Dengan tidak ada yang mendukung, namun kita menyadari bahwa hanya satu yang bisa mendukung kita, itu Tuhan sendiri, kita akan semakin mengejar hadir-Nya ya. Bahkan saat kita mengalami musibah dan malapetaka, itu juga cara untuk kita mengejar hadiran Tuhan. Namun tidak semua benar-benar menyadari bahwa seberapa penting kehadiran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kebutuhan hidup kita. Ya, ini sebenarnya sangat manusiawi ya. Nah, kenapa saya buka dengan kalimat seperti ini? Karena Nehemia itu kan seperti yang saya bilang, pertama kali ditemukan itu satu bagian dalam satu kitab. Jadi si Ezra, tulisannya Ezra sama Nehemia itu jadi satu. Itu sebabnya di dalam pengkanonisasi kitab suci, pemisahan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan berdasarkan historis, teologis dan bukti-bukti arkeologisnya dan latar belakang situasi peristiwanya, waktunya, Ezra dan Nehemia itu berdampingan ya, tetapi tidak menjadi satu kitab, dijadikan dua bagian. Namun tidak mengurangi dan tidak ada yang dikurangi, saudara. Jadi betapa bersyukur ya, nanti seperti bulan ini tanggal 18 tidak terasa sekitar 2 hari lagi, nanti tanggal 17-nya kita akan doakan beliau, karena di jam 00 masuk ke 18 sudah terbang ya menuju ke tanah perjanjian, mulai dari Mesir lalu masuk ke Israel lalu kemudian berakhir di Jordania. Dan beliau ya betul, beliau nanti bulannya akan berkesempatan untuk ketemu di Qumran ya, di Qumran, dan itu disitulah nanti beliau akan merasakan ya, sampai segitu jauhnya mengejar hadirat Tuhan. Terkadang memang harus seperti itu. Kan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuka jalan, dan Tuhan yang menyediakan ya. Jadi kalau misalnya memang belum bisa ke sana, caranya apa? Satu, ke gereja. Itu salah satu cara untuk bisa mengejar hadirat Tuhan, mengejar kehadiran Tuhan. Makanya setiap komunitas rohani juga bisa jadikan sebagai tempat. Mungkin bukan sampai seperti tanah perjanjian. Itu sebabnya mekanisme motivasi untuk keluar dari negeri ini menuju ke luar negeri, ke tanah perjanjian, itu harus dimulai dengan motivasi yang benar. Yaitu bukan untuk memikirkan oleh-olehnya mau bawa apa, lalu kemudian bukan untuk bagaimana, tapi untuk apa? Menyiapkan diri, dibongkar habis sama Tuhan. Saya percaya Ibu Duma, Pak Mardani, Bu Nancy, Pak Jusman, Pak Musa Lembang ya, Bu Lingga ya, itu ada Bu Sinai, adalah pribadi-pribadi yang udah ngerasain lah gimana dibongkarnya sama tangan Tuhan ya kan. Mulai dari kita naik ke Sinai, turun ya, lalu kemudian jalannya sebagaimana, setiap tempat ya, tidak ada tempat yang tidak bisa membuat kita tidak nangis, saudara. Ya, semua tempat pasti membuat kita terharu ya. Oke.
Apa hubungannya dengan Nehemia? Mari kita lihat. Kemarin kan kita lihat bagaimana Nehemia mengambil sebuah sikap empati yang lain dari biasanya, dan itu yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk memasuki dalam persiapan memasuki tahun 2026. Supaya apa? Supaya bagaimana kita bisa memikirkan dan menempatkan diri, demikianlah apa yang akan dikerjakan oleh Allah, dipikirkan dan ditempatkan sesuai dengan kehendak Allah yang ada pada kita. Nah, untuk itu mari kita buka Nehemia pasal 1. Kita baca dari ayat yang kelima ya. Mari kita buka dengan semangat. Sama-sama katakan, be worshipers, jangan kasih kendor. Oke. Ya, Nehemia pasal 1 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-7. Oh, dari ayat 4 aja deh biar lebih jelas. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Sampai di situ. Ya, Nehemia itu ada di sampingnya Ezra. Ya, nah sekarang kita ini kan hidup berdampingan dan bersampingan ya, bersandingan. Jadi kita sekarang tahu alasannya kenapa Ezra itu memiliki spirit sama seperti Nehemia. Demikian juga Nehemia punya spirit seperti Ezra. Semangatnya itu sama, yaitu apa? Yang pertama adalah bukan mencari keuntungan dan keselamatan untuk diri sendiri. Jadi pesan Tuhan hari ini, Roh Kudus itu menggerakkan sebuah pengertian begini. Kita tidak boleh melupakan bahwa posisi kita itu harus di bawah daripada Allah yang maha dahsyat dan maha mulia. Ya udah pastilah. Abuna, kan kita diciptakan dan dia penciptanya. Kita punya apa sih? Betul. Cuman mulut kita ini terkadang suka tidak beraturan, saudara. Jadi hari ini kita mau diajarkan, diingatkan. Hal yang pertama adalah jikalau kita rindu semakin mengalami jalan keluar, ya, karena memasuki tahun 2026 ini bukan bicara mengenai resolusi saja, tetapi harus ada solusi. Harus pasti tentunya semua orang membutuhkan jalan keluar. Nah, satu-satunya cara adalah untuk bisa mempercepat proses pemulihan atas keadaan kita, itu kita perhatikan di sekeliling kita. Jadi mari kita biasakan untuk berdoa bukan hanya tentang kita terus, tetapi tentang orang-orang di sekitar kita. Sama seperti Nehemia ini. Ini juga kan yang dilakukan oleh Ezra. Jadi pasang badan sebenarnya bukan pasang badan, mewakili juga bukan. Tetapi ini sebuah nilai kasih yang bukan hanya tentang baik buat saya, tetapi juga baik buat mereka. Namun baik buat merekanya ini ditempatkan di atas baik buat saya. Ya. Dan kita pun kalau berdoa, kalau yang selama ini langsung ke permintaan misalnya begitu, nah di sini kita diajarkan dan diingatkan namanya pemulihan rohani, keberhasilan dalam pelayanan, pekerjaan, ya. Itu jangan lupa semua dimulai dari
sebuah kualitas doa yang lahir dan keluar dari mulut kita ini karena kita kenal dengan siapa, kepada siapa kita berharap, pribadinya seperti apa, hatinya bagaimana. Hatinya siapa? Hatinya kita. Kalau hatinya Tuhan sudah pasti bagus dan baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Bagaimana dengan kita ini? Kan gitu persoalannya. Makanya Nehemia di sini bukan cuma minta pertolongan. Karena dia mengenal siapa pribadi yang ia lari kejar untuk berdoa, maka ia pun mengakui siapa diri dia sebenarnya. Nah, ada banyak orang rajin ibadah tapi nggak kenal pribadi Allahnya. Itulah sebabnya melalui BW ini harapan saya adalah tidak hanya saya yang semakin mengenal, kita semua semakin mengenal pribadi yang kita sembah. Biasanya kalau karena mengenal itu yang terjadi adalah langsung kita mengacak kepada diri kita. Sama seperti halnya ketika kita mengenal pasangan kita. Karena kita kenal pasangan kita, yang kita kejar apa? Persiapan hatinya kita dulu. Kalau kita nggak kenal, maka kita tidak bisa bersikap dan berposisi seperti apa baiknya. Yang terjadi apa? Salah paham terus. Karena kita dianggap sebagai tidak mengenal dia. Ya demikian juga sebaliknya. Nah, kalau bicara mengenai minta pertolongan kepada Tuhan, yang diutamakan itu bukan isi doanya sebenarnya. Apa sih yang kita lihat dari apa yang ditulis di sini? Relasinya, Bapak Ibu. Hubungan pribadinya. Nah, coba sepanjang tahun ini bagaimana relasi Bapak Ibu sekalian? Oh, saya sudah berumah tangga lebih dari 50 tahun, Abuna. Oh ya, puji Tuhan. Tapi terkadang 50 tahun juga bisa gak kenal siapa, seperti apa dan bagaimana yang telah Tuhan sandingkan di dalam hidup kita selama ini. Tahu dari mana? Buktinya banyak tuh kasus. Waduh, gak nyangka ya ternyata. Kok bisa sih dia yang melakukan pembunuhan itu? Ditanya, anak saya gak begitu. Anak saya baik di sekolah, di rumah. Ternyata di sekolah tidak sebaik itu. Ya, ada banyak contoh-contohnya gitu. Saya nggak nyangka ya ternyata kamu tuh orangnya modelnya kayak gini. Misalnya ya. Artinya apa saudara? Lamanya kita hidup bersama tidak bisa menjamin. Ya. Nah, ini saya juga ingin mengingatkan ya buat saudara-saudari, Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang tergabung di luar dari konteks BW yang sering di Zoom ya, yang join di YouTube, seandainya nih misalnya sedang dalam satu hubungan yang lebih pribadi gitu ya. Dunia ini kan sedang mengajarkan begini. Kalau misalnya mau tahu seperti apa yang akan kamu nikahkan, hidup bareng aja dulu. Lihat nanti selama hidup bareng cocok enggak. Beberapa orang tua itu sudah mulai menyetujui di luar sana. Bahkan di negara-negara tetangga-tetangga itu dituntut oleh anak-anak mudanya. Hubungan tinggal bersama tapi belum menikah itu adalah cara terbaik untuk mengenal pasangannya. Tapi saudara, saya mau katakan itu tidak benar, itu adalah salah. Ya, itu akan jahat di mata Tuhan. Sebaik apapun kita orangnya dengan orang lain, tetap kita jahat di mata Tuhan. Jadi lebih baik ya, kadang kan kebaikan kita tidak bisa dilihat sebagai kebaikan sama orang lain. Bisa dibilang tetap jahat, bisa dibilang tetap sombong, bisa dibilang tetap kita nggak suka gitu ya.
Tapi bagaimana jikalau yang dipandang jahat, dipandang sombong, dipandang gak suka sama orang sekitar kita, sebenarnya itu adalah dipandang baik oleh Allah kita. Mana yang Anda pilih? Saya pilih yang kedua. Selama kita melakukan dan menerapkan nilai-nilai yang benar, pasti akan ada orang-orang yang gak setuju. Dan orang-orang yang gak setuju pasti akan mengatakan kita itu buruk dan jahat. Namun jikalau kita sadar betul bahwa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, bahkan ikut turut mendoakan mereka, termasuk menolong dan memberkati mereka, sekalipun kita tidak direspons dengan baik, bahkan dikatakan itu orang jahat banget, misalnya gitu, kita gak perlu marah, saudara. Jadi apa, Abuna? Justru kita diajarkan kayak begini nih. Seperti si Nehemia ini. Dia tidak mendengar apa kata orang di sekitarnya. Emang ditulis. Sekarang begini. Kita sudah belajar dari semua kitab. Semua hamba Tuhan atau abdi Allah rata-rata. Begitu mereka berteriak berdoa kepada Tuhan. Apakah semuanya ikut berdoa? Enggak. Apakah semua keluarga dan puak-puak mereka itu mendukung? Tidak. Selalu ada saja 1-2 keluarga atau 1-2 puak yang menolak dan menganggap ini sia-sia, ngapain gitu ya. Nggak setuju ibaratnya gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita lakukan dan kita terapkan untuk kita aplikasikan hari ini? Kira-kira apa, saudara? Yang pertama adalah mari kita rubah motivasi doa kita. Siapa sih yang tidak mau ingin dapat jawaban doa? Pasti kita semua dapat. Tetapi mari kita pikirkan, kita lebih butuh mana? Lebih butuh keadaannya baik atau lebih butuh orangnya diubah menjadi baik? Butuh dua-duanya, Abuna. Mana duluan? Utarakan saja sama Tuhan. Tapi kalau diajarkan Nehemia di sini, dia mengajarkan bahwa orang-orangnya ini loh. Bukan situasinya Tuhan tolong kami, enggak gitu. Justru apa? Ya ini maaf ya, kami tuh sudah salah. Karena doanya Nehemia ini sifatnya disebut sebagai doa teosentris. Apa itu teosentris? Doa yang berpusat kepada Elohim, Allah. Bukan egosentris. Bukan kebutuhan pribadi kita yang berdoa. Betul kita harus mengakui segala kesalahan kita, tapi kita juga harus akui kebesaran Allah. Seringkali kita lebih kepada konteksnya apa? Mengakui, curhat, tapi kita jarang, hampir gak kepikir untuk sebab Engkau adalah Allah yang baik. Ya terkadang wajar, kadang jujur saja Abuna juga kadang suka begitu. Bukan suka ya, tetapi terkadang. Tetapi puji Tuhan setiap kali begitu langsung diingatkan sama Roh Kudus. Wah, posisi saya ini sebenarnya bukan menagih janji, menagih utang gitu sama Tuhan. Karena yang harusnya berhak nagih kan Tuhan, bukan saya. Karena setiap kita kan mendapat keselamatan dari Dia. Betul? Kita dapat anugerah keselamatan. Kita itu mendapatkan pertukaran, saudara. Dari yang kekal menjadi fana, untuk supaya yang fana ini bisa dapat kekekalan. Artinya apa? Yang berhutang siapa? Kan kita. Jadi harusnya kita nih yang bisa menyadari sebelum ditagih lebih baik kita lunasi ibaratnya gitu ya. Nah, ini teologi yang benar. Kenapa? Karena hari-hari ini tuh banyak kan, saya sempat dengar ada beberapa hamba Tuhan yang ya saya percaya beliau ini mungkin motivasinya, maksudnya adalah tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada jemaat supaya semakin mengandalkan Tuhan, itu betul. Tetapi seringkali ya faktor manusia barangkali akhirnya teosentrisnya nggak keluar, pengakuan kebesaran Allah itu juga tidak ditunjukkan.
Sehingga seakan-akan kita tuh memang tidak tahu siapa sih yang kita kunjungi dan datangi. Karena lebih penting yang kita mau ngomong daripada yang Tuhan ingin letakkan. Karena Nehemia diletakkan di tengah bangsa yang seperti ini, jadi dia langsung mewakili bangsanya. Ya. Ada satu kata di sini, ya. Di ayat yang ke-6, sebelum saya tutup dengan doa penutup, di ayat yang ke-6 dikatakan begini, berilah telingamu dan bukalah matamu. Lalu apa saudara? Berilah telinga, bukalah mata, lalu dengarlah doa hambamu. Katakan sama-sama. Telinga Tuhan, mata Tuhan, doa saya. Nah, pernah gak terfikir Bapak Ibu? Kita aja kalau lagi ngomong sama orang, kita pengennya kan diliatin kan. Begitu orang yang kita ajak ngobrol melengos sedikit, kita langsung merasa apa? Denger dong, aku nih lagi ngomong serius gitu kan. Padahal yang diajak ngomong langsung gini, aku juga denger kok. Tapi kita maunya apa? Diperhatikan, nah. Dilihat. Nah, pernah gak terfikir bahwa kita pun juga seharusnya begitu sama Tuhan? Kita pun juga harus meminta, punya rasa bahwa Tuhan, aku butuh telinga Tuhan nih. Ya, karena kalau dalam bahasa Ibrani ada kata kashaf, osnecha kashevet, dari kata dasarnya kazaf. Kazaf ini artinya adalah memberi perhatian secara khusus. Berarti kalau saudara doanya ingin banget, Tuhan banyak nih yang dengar doa manusia. Tapi kalau saudara secara pribadi, ini doa pribadi banget nih Tuhan, dan aku pengen Tuhan itu memberikan telingamu kepada aku. Nyatakan aja Bapak Ibu. Kalau perlu Bapak Ibu juga minta, Tuhan, saya tahu Engkau adalah bukan Allah yang pasif, tetapi ini kerinduanku. Enecha petuchot. Apa itu apa? Beri matamu terbuka atasku. Ya, enecha petuchot. Kalau osnecha kasevet itu apa? Telingamu terbuka bagiku. Ya, osnecha kasevet itu telingamu terbuka bagiku. Enecha petuchot itu matamu terbuka bagiku. Dan ini yang tidak kalah penting. Ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu. Itu apa? Tevilat afdecha. Apa? Tevilat adecha. Apa tevilat afdecha? Dengar doaku ini sebagai hambamu. Karena ada istilah evet di sana, ya. Ada doulos juga di sana kalau dalam bahasa Yunani. Ya, kalau bahasa Ibrani adalah evet. Hamba, budak yang sifatnya itu tunduk bukan menuntut. Berarti apa? Kita harus sadar doa itu bukan sekedar permintaan dan tuntutan kepada Tuhan. Tapi doa itu adalah hubungan antara Tuhan yang besar dengan hamba yang berserah. Doa itu adalah sebuah pernyataan kesadaran kita yang sering kali jatuh. Aku enggak sering jatuh. Lihat kanan kirimu, lihat anak-anakmu, lihat suamimu, istrimu. Mereka mungkin jatuh, dan bawalah nama-nama mereka kepadanya. Ini yang namanya doa yang dampaknya pemulihan secara kolektif. Doanya dari kita, tapi secara kolektif Tuhan bisa jamah satu-satu. Jadi mari kita tidak lagi berdoa dengan kepanikan, tapi dengan penyembahan. Kita berdoa tidak dengan terburu-buru, tapi dengan persiapan. Amin. Sekalipun keadaanmu hancur, tetaplah pandang ke atas, bukan kereruntuhan. Sekalipun keadaanmu sedang terjatuh, terjerembab, pandanglah ke atas, bukan ke tempat di mana kita merasa aku sedang di level terdasar dan terbawah dalam hidupku. Sebab disitulah nanti engkau akan melihat
Mata Tuhan, telinganya tertuju kepadamu, dan doamu didengar. Sehingga kita mendapatkan jawabannya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Pejamkan mata saudara. Letakkan tangan di dada. Belajarlah membayangkan posisi saudara di hadapan Allah yang maha besar, maha mulia. Mintalah saat ini, sama seperti kami minta. Osneha hasefet ya Elohim. Telingamu memperhatikan doaku ya Allah. Eneha peluchot ya Yahweh. Matamu terbuka dan tertuju padaku ya Allah, nama yang mulia dan maha kudus. Tevilat afdeha, untuk mendengar doa hambamu ini. Dengan membawa seluruh keluarga kami, dengan membawa seluruh komunitas kami, gereja kami minta maaf. Banyak kesalahan yang sudah dilakukan sepanjang hampir menutup tahun ini. Bukan tentang diriku sendiri, tetapi tentang orang-orang yang ku kenal. Dan engkau mengenal pribadi, lepas pribadi. Apapun yang menjadi kejatuhan dan kesalahan mereka, doa ini menyerukan seruan mohon pengampunan dan pemulihan. Termasuk juga hambamu. Pulihkan dan sembuhkanlah. Dan kuatkanlah dan tegakkanlah kembali. Terima kasih untuk pesanmu yang pribadi hari ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau berdoa untuk Yosena, putri dari Ibu Diana dan Pak Yosef, yang tepat hari ini berulang tahun. Kami berdoa, kiranya engkau menuntun Yosena menjadi Yosena yang semakin menghormati, semakin mengasihi dan menyayangi engkau ya Allah. Dan ia boleh praktekkan untuk mengasihi dan menyayangi dan menghormati orang tuanya. Menjadi anak yang diberkati, yang mengalami pemulihan, dipisahkan dari dunia, dan dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Itulah kerinduan kami, agar Yosena panjang umur, sehat selalu, dan sukacita Tuhan selalu menyadarkan jauh lebih berharga daripada sukacita yang ditawarkan dunia. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Dan kami siap menerima berkat-Mu, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, bukalah tanganmu dan terimalah berkat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kekuatan yang baru, damai sejahtera, dan motivasi yang semakin diperbaharui saat kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat dan percaya sehati, mari bersama-sama katakan amin sambil kita menaikkan satu lagu untuk Yosena. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati untuk anak Yosena. Selamat ulang tahun.
Besar OASIN BEM mengucapkan selamat Selamat bulan. berkati dan jangan Kasih Jangan kendor. jangan lupa kadonya Bapak Ibu. Kok jangan kasihkan? Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Bunda, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Abuna, Abuni semuanya Bapak-bapak Ibu, makasih ya doa-doanya. Leli. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa besok lagi. Tetap semangat dan seperti biasa harus tetap ingat Kasih kendor. Jangan kasih jangan kendor. kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye. Bye. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni.